Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bijazil qabul wa zambil zul ma'mul bila hadratil syafina wa habibina Rasulullah alaihi wa alihi wasallam wa ala man wa bi sabr salih wa ala man wa bi syekhuna al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratal mustaqim wa'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-aziz al-alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharat dahirin. Radiyallahu anna wa ankum anil muslimin wal muslimat. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib, para syarifah, para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah para habaib, para syarifah, para dzurriyyah Rasulullah, mudah-mudahan kita seberataan mendapatkan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para guru agama, ketua masyarakat, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, dan kepada anak-anak kita yang saleh dan salihah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, taufik dan hidayah, nikmat umur, kesehatan yang diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillah, dengan semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita, alhamdulillah kita semua bisa untuk berhadir, berkumpul semacam ini, memakmurkan masjid kita. Mudah-mudahan segala amaliyah kita dari awal sampai akhir, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dicatat Allah sebagai niat kita menyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita dicatat Allah sebagai hamba-hambanya yang menyukuri nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan dengan berkah kita menyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah tambah kenikmatan-kenikmatan yang lain kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih Allah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyambung pembacaan kitab kita Mabadi Ilmu Tasawuf, yaitu masih membicarakan tentang maksiat zahir
yaitu yang dilakukan oleh anggota zahir kita. Semua anggota zahir kita yang semalam adalah yaitu tangan kita, kemudian kedua kaki kita, kemudian mata kita, kemudian telinga, mulut, perut, dan kemaluan. Nah, semuanya itu adalah anggota 7 yang dapat melakukan dosa dan maksiat. Namun daripada itu, bahwa semua anggota tubuh kita yang 7 macam ini adalah rakyat ngaranna. Nah, pimpinannya atau rajanya itu kata Imam Ghazali adalah hati kita. Jadi yang mampu untuk menolak, meninggalkan, untuk menentukan perbuatan yang baik atau perbuatan yang kada baik, dosa, maksiat, ya kan, taat, ibadat, itu adalah bergantung kepada hati kita. Nah, jadi hati kita ini hendaklah senantiasa kita memeliharanya, senantiasa kita menjaganya, senantiasa hati ini kita obati, kita tambahi hati kita. Apabila ada di dalam hati kita ini sifat-sifat yang kada baik, yang kada bagus, hati yang ada di dalamnya itu adalah penyakit atau noda hitam, yang semuanya itu adalah mengandung daripada bujukan rayuan syaitan. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW bersabda, al-qayyisu man dana nafsahu. Orang yang kuat itu ya Rasulullah adalah orang yang mereka itu mampu untuk menahan, mengendalikan hawa nafsunya, yaitu hatinya. Nah, jadi kita mudah-mudahan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hati kita ini yang senantiasa ditetapkan oleh Allah, diistiqomahkan Allah, mau untuk melakukan kebaikan-kebaikan, mau mengajak kepada kebaikan, ibadah kepada anggota batang tubuh kita ini, yakni rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu di setiap kita tahiyat akhir kita berdoa, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Kita minta tetapkan kepada Allah hati kita ini, karena hati kita ini berbolak-balik. Nah, itu. Kadang-kadang hati kita ini baik, kadang-kadang hati kita ini rusak, kadang-kadang hati kita ini ingat, kadang-kadang lupa, kadang-kadang hati kita ini lalai, kadang-kadang hati kita ini banyak mengingat kepada yang selain daripada Allah. Hati kita ini banyak mengingat kepada selain daripada Rasulullah. Ingatlah bahwa selama kita ini banyak mengingat yang selain daripada Allah dan Rasul, hati kita itu akan menjadi gelap, hati kita jadi kadap, hati kita akan mudah dimasuki kuman-kuman penyakit di dalam hati. Dan insya Allah kalau hati seseorang banyak mengingat kepada Allah dan Rasulullah, insya Allah hatinya akan terobati.
insya Allah hatinya akan menjadi tenang dan bahagia. Allah tidak berdusta kepada hamba-hambanya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nah, dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi lapang, hati kita akan menjadi bahagia. Inni muhibbun bidzikri Ahmad. Inni muhibbun bidzikri Ahmad. Bashir muhibban, bashir muhibban, walau biru'ya. Inni muhibbun. Nah, kita ini mestinya ketujuh suka, cinta. Inni muhibbun bidzikri Ahmad. Semestinya kita ini ketujuh himung hati kita dengan apa? Dengan menyebut, memuji kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohonnya kita di tahun ini kita cinta lawan Nabi lah, Bu. Kita cinta lawan Nabi. Mohon kita ditakuni cinta lawan Rasulullah, cinta. Nah, tapi setiap cinta itu pasti ada buktinya. Nah, pasti ada buktinya. Dusta dan bohong. Kalau seseorang menyatakan cinta, tapi buktinya kadeda, itu menggembalarna. Nah, kada bujur. Nah, jadi bininya orang tuh ketujuh cinta lawan Allah, dia banyak menyebutnya man ahabba syai'an kasura dzikruh. Siapa cinta kepada sesuatu, dia pasti banyak menyebutnya, entah melalui lidahnya ataupun hatinya. Ingat lawan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Mengingat lawan Rasulullah, betapa mulianya Rasulullah, bahwa betapa tanpa Rasulullah niscaya kita ini tidak akan diberikan kenikmatan, kenyamanan oleh Allah. Jadi kenikmatan, kenyamanan, ya kan, yang ada wadah kita saat ini, itu semua adalah berkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita ketujuh muji Nabi. Inni muhibbun bidzikri Ahmad. Nah, tanda cinta kita kepada Rasulullah, kita ketujuh memuji Rasulullah. Nang bangaran siapa? Ahmad. Ahmad ngaran Rasulullah, nang masyhur di langit. Muhammad Rasulullah, ya kah nama Nabi yang masyhur di bumi. Bashir muhibban, kita meminta kepada Allah agar rasa cinta kita ini dibalas. Nah, bashir muhibban, mudah-mudahan dibalas oleh Allah, mudah-mudahan dibalas oleh Rasulullah, diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Kabar kegembiraan, kesenangan, kecintaan kita disambut oleh Rasulullah dengan apa? Walau biru'ya. Mudah-mudahan dengan berkah kita ini ketujuh memuji Rasulullah, mengganang lawan Rasulullah. Mudah-mudahan kita seberataan ini, ya kan, bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita seberataan dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah yang banyak, yang halal, yang berkah,
batang tubuh sehat, diniatkan mudah-mudahan kita semua bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita doakan mudah-mudahan Habib kita, Habib Zulkifli Sidin melaksanakan umrah. Ya kan, mudah-mudahan Sidin dan semua rombongan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan Allah Subhanahu wa taala umrah yang makbul, ziarah yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan salam kita, kerinduan kita dibalas, disahut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cita-cita seseorang mukmin, tidak ada keinginan seseorang yang mukmin yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cita-cita terakhir mereka adalah impian mudah-mudahan bisa tajajak batis ke Baitullah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan cita-cita keinginan seorang yang mukmin tidak ada lain, cita-citanya ingin menjajakan batisnya ke Madinah Al-Munawwarah, ke makam Rasulullah, salat bisa di dalam raudhahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bisa salat di raudhahnya Nabi maka dijamin surga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man zara qabri wajabat syafaati. Siapa yang berziarah dan Nabi ke kuburku wajabat syafaati. Orang itu wajib kata Rasulullah dapat syafaatku ya Rasulullah. Nah, amin ya rabbal. Mudahan bahaji berataan, mudahan kawa umroh berataan. Nyata gantung kerinduan kita juga. Insya Allah baik mun di hati kita ini nah katuju memuji Nabi, taganangan lawan Nabi. Itu makanya julun tadilah di hati ini, nah di hati nih antah malam kan, antah siang kan, dalam keadaan kesendirian sarongan, cobai bang bakiau lawan Tuhan, bakiau lawan Rasulullah. Apalagi tetangah malam tuh nah nyaman banget bakiau, jadi jangan nyaring. Dalam hati, ya Allah ya Rasulullah. Kita kada pernah melihat baik, kita kada melihat boy, kada pernah melihat lawan Rasulullah itu. Nah, ada pernah melihat yang kayak apa Rasulullah itu kayak apa. Cuma kita disuruh untuk membayangkan betapa indahnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basyir muhibban walau biru'ya. Mudah-mudahan kita ini umpama di dunia ini kada pernah mendapat lawan Rasulullah. Walau di dalam mimpi kita kada pernah juga. Kenapa? Karena mungkin kebanyakan dosa. Mungkin kebanyakan dosa kita. Mata kita banyak dosa. Batis kita banyak dosa. Telinga kita banyak dosa. Batang tubuh kita penuh dengan dosa. Dan kita enggan untuk taubat kepada Allah. Nah, mudah-mudahan harapan kita di dunia ini kada mendapat lawan Nabi, bermimpi pun kada lawan Nabi. Mudah-mudahan kita dibantu oleh Rasulullah. Ketika kita sakaratil maut, mudah-mudahan Rasulullah datang lawan kita. Amin ya rabbal. Apabila sakaratil maut itu tidak datang, harapan kita sebuting lagi. Ketika apa? Ketika kita di dalam kubur, itu harapan lagi. Karena waktu dalam kubur itu dia tukang talqin, wahai Fulan bin Fulan, ketika malaikat itu bertanya, siapa juakah seorang laki-laki yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta? Siapa? Menjadi nabi penutup, nabi akhir zaman. Siapa?
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi. Bilanya kita dapat syafaat Nabi di dalam kubur, insya Allah selamat kita. Nah, amin ya Rabbal. Nah, itu. Mudahan pada jakian pada tahan bala bulan. Nah, diniatkan Anda umrah ya Allah. Jangan sayang lawan harta. Jangan sayang lawan harta. Dan hati mantap-mantap, adakan keyakinan di dalam hati bahwa kita ini sampai ke sana. Bahkan ada potongan aku ngejar, ada potongan nih gawian nah ini kayak apa jalurnya hendak tulak. Nah, jangan dipikirkan itu. Yang penting ada niat, ada etikat. Ya, kalau ada kemauan di dalam hati, ada kerinduan, hendak ya kalau lawan Nabi, lancak bersalawat lawan Nabi, lancak bakiyau lawan Nabi. Kayak Habib kita nih, Habib Zulkifli ini ada duit lah, ditulakakan orang lah. Nah, ditulakakan orang lah. Siapa nulakakan ya kan bisa betakon gin. Nang nyata kalau beda duitan. Nah, itu yakin kita boy. Orang masalah urusan bahaji ba umrah itu kada bagantung duit. Ya Allah. Jadi ada niat, ada keinginan, ada cita-cita. Makanya tadi cita-cita orang yang beriman, orang cita-cita orang yang cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, tidak ada cita-cita yang paling tinggi adalah menggunakan harta, ya kan? Menikmati apa yang diberikan oleh Allah. Puncaknya di mana? Yaitu kawa ke Makkah, kawa ke Madinah. Makanya awal orang datang nih kemana dulu Pak? Madinah kalau lah. Nah, langsung berdapat lawan Nabi, maka ada gampangan pian. Jadi orang-orang yang mereka diberikan kemampuan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu pertama apabila mereka sampai ke Madinah, berarti mereka itu mendatangi Rasulullah. Rasulullah nambah kiau, maka ada gampangan. Orang bahaji ke Baitullah, tamunya Allah. Nah, ya kalau tamu Allah, kalau bilanya ke Makkah itu kan tamu Allah, bilanya ke Madinah tamu Rasulullah. Nah, kada gampangan ya. Nah, makanya tadi kita ini nang pian, nang berusaha, nang begawi, apakah usaha, apakah gawian, diniatkan ibadah. Nang begawi di kantor kah, nang maajar kah, nang begawi apakah, niatkan aku berusaha begawi ini nah, niatakan untuk ibadah. Nah, itu niatkan supaya kita begawi isukan sampai sore boleh, nilainya ibadah, nilainya kebaikan. Sudah ulun padahiakan semalam, belenya bagawi, berusaha isukan kamarian sampai malam mungkin untuk memperkaya diri, memperkaya kehidupan itu dunia. Aku bagawi ini supaya sugih, aku bagawi ini supaya aku nyaman, nukar mobil, nukar kendaraan, nukar harta, mengganali rumah, itu niat dunia bagawi. Uyuhnya aja Bipe, ada dari pahala. Nah, itu dunia berdataan itu.
dunia. Nah, jadi diniati begawi ini apa? Nah, begawi ini pertama ya kalau hendak mencari rezeki nang halal. Gasan siapa rezeki nang halal ini? Kubariakan napakohnya gasan keluarga, gasan anak, gasan bini. Nah, itu berpahala pian begawi. Nah, itu. Nah, jadi kita berusaha begawi ini bergantung niat. Belinya niatnya baik, ibadah, nah insya Allah barokah. Insya Allah barokah. Diniati. Sambil umpama menabung pian, bah. Nah, menabung umpama berapa misalnya seminggu? Seminggu berapa misalnya? 5 juta. Oh, banyak benar itu. 5 juta seminggu. Umpama seminggu nih kawan menyisihkan duit ya kalau 50.000 kah, 100.000 kah, misalnya niatkan, ya Allah, ya Rabb, ya Rasulullah, ini ulun menabung nih nah, ulun niatkan, ulun hendak ibadah. Nah, kemana niat ya kalau? Insya Allah dikabulkan Tuhan. Nah, berarti kalau sudah kayak itu, berarti di hati itu ada sudah. Ada apa? Ada perasaan, ada keinginan, ada kecintaan, ada kerinduan. Insya Allah disahut salam kita, kerinduan kita. Siapa yang pertama? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kada membayangkan nang pian-pian nang suah tulak ya kalau pian suah ke Madinah, pian suah ke Makkah, pian suah ke Ar-Raudhah. Kayak apa? Luar biasa nikmatnya. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, anggota batang tubuh kita ini yang pertama, yang kedua adalah yang bisa melakukan maksiat, yaitu kita disuruh menjaga, memeliharanya, yaitu nomor 1, nomor 2, nya 7. Ya kan? Nomor 1, nomor 2 Jarsidin memelihara tangan dan kaki kita. Nah, memelihara tangan dan kaki kita. Tangan 2, batis 2, 4 jadinya. Nah, nang 4 buting ini menjadi satunya. Tangan nang mengendalikannya hati juga. Batis itu hati juga. Ini kita nih nah, batis ini diolah oleh Allah, dicipta oleh Allah, dibariakan lawan kita, amanat ngarannya. Nah, ngaran amanat semalam itu kada mutlak, kada asli ampun kita. Ini unjukan Tuhan, diandaki Tuhan, barian Tuhan. Jangan kita mengakuinya ini ampun kita. Nah, ini pertama. Jadi batis tangan kita ini adalah ampun Allah. Nah, itu dulu, ini ampun pian ya Allah. Ampun pian. Lain ampun kita lain. Ini amanah aja. Nah, gasan kita. Jangan kita akui ampun kita, jangan. Ampun Allah Subhanahu wa taala. Nah, nangaran ampun orang, ampun Allah, amanah Allah. Tentu kita ini disuruh memelihara amanah ini, menjaganya, kita gunakan dengan sebaik-baiknya amanah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Nah, jadi pertama jangan diakui ampun kita. Amunnya kita mengakui ampun kita, kira-kira apabila kita mau ulah, ada yang kita mau ulah ini, apabila kita mau ulah batis, ada tak? Apabila mau ulah tangan, ada tak? Seberataan ini dicipta oleh Allah, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
sedemikian baik benar rupanya bentuknya batis kita. Tangan nah kayak ini ya kalau berjeriji, nah sedang panjangnya kada mau berpanjang kayak ini aja. Jeriji batis mintu juga. Jangan jeriji batis nih nah, ya kamu mau berpanjang kayak bakal ngalih badas aku berjalan. Nikmat Allah santok terus. Nah, nikmat Allah Subhanahu wa taala lawan kita. Nah, tangan dan batis kita ini ya kan, ini kegunaannya ada, manfaatnya ada. Allah mencipta ya kan, Rabbana ma khalaqta hada batila. Apa yang diolah oleh Allah Subhanahu wa taala itu kada sia-sia. Banyak kegunaannya, manfaat, berguna benar lawan kita. Nah, tergantung kita menggunakannya, memanfaatkannya. Kenapa? Ada yang bermanfaat gasan dunia, ada gasan akhirat. Tangan nih, gasan dunianya ada, ya kan? Gasan akhiratnya ada. Gasan dunianya apa? Tangannya nah, gasan begawi, ya kalau gasan bayingkut apa macam. Umpama, ini maaf ulun misalnya nang begawi nang batukangan, sebuting mengikuti pako, ya Allah, sebuting mengikuti tukul. Kawalah digantiakan lawan nikmat nang lain kada kawa, digantiakan lawan talinga kada kawa, ganti lawan batis bang kada kawa juga. Nah, jadi nikmat tangan ini orang-orang ma'rifah kepada Allah ketika mereka bekerja, niat mereka apa? Tangannya nah begawi, walaupun umpama secara zahir gawian itu ya kan anggap hina, misalnya hina apa ngarannya kan, dianggap hina atau misalnya, tapi nilainya ibadah. Gawean hina apa yo? Nang zahir itu nah, dilihat hina apa yo? Orang memungut sampah itu nah. Pakai apa itu? Pakai tangan. Ambil sampah nah. Membuat ke apa nah? Ketrak kayak kalau nah. Ada tahu lagi ya kalau nah, orang lewat ada tahu Pak, ada tahu. Nah, niatnya apa? Niatnya hendak bebersih, ya kalau. Karena agama itu menyuruh bersih di lingkungan, ya kalau. Nah, ini tangan, dan tangan ini juga yang bisa berulah dosa. Kenapa? Nah, sampah kita tuh nah, kita bawa, ya kalau timbai ke tanah-tanah orang tuh, dosa. Apa Beb? Sudah bertulisan di sini, jangan buang sampah di sini ya. Ini anu kada lulus SD, jadi kada membaca. Jangan buang sampah di sini ya. Imbah itu berjalan tapi dibuai orang, tambahi pulang belinya membuang di sini babungulan ya. Tatap aja juga. Inya nang membuang nih tauhidnya tinggi bener bang. Aku ini dasar bungo jar. Banyak pian di jalanan tuh nah mengganggu orang. Di jalanan naro ada hulun tuh, alhamdulillah. Wah ini sudah. Tapi nombak ke ujung sana tuh nah, la ilaha illallah, sampah nih. Hei. Itu dosa kata kerasaan tuh pian. Dosa apa yo? Dosa tangan. Nah tangan lo nih, nah per buang, ada tahu urusan. Maka sampah di jalanan pian kan aku dimulai sebuting dua itu betuyuk lo. Kalau dimulai jadi kayak boleh jadinya. Jadi kejadian nang bakas pasarnya alhamdulillah jadi pasar wah ini Pak. Jadi pasar kalau nang kemanakan ini nah nya hendak mengambil jalan nang kosong juga ngapa di sini sampah. Ada nang anu kalau malam tuh muarnya. Jadi sampah nang betuk di pinggir ini dituyukannya ke jalanan nah kayak itu. Kayak apa orang lewat. Iya, ada nang pintar kayak itu. Nah, koler peng nyambat bunga ya kalau
yang pintar deh. Kenapa yuk? Karena nya berpikiran jarinya baik dia nuka ke tengah sekali aja nyaman ampih. Jadi masing-masing mengambil nang nyaman, jalan laju pak pada beranjah lagi. Nah ini tangan ini mudah juga mulahan dosa. Gara-gara tangan, ya kalau gara-gara tangan nih, tanah tuh bisa berjalan. Ini patok orang di sini nah 10-15, ya Allah patok orang nah 10-15. Atau misalnya panjang 100, lebar 200, 20 meter hilangnya, itu tangan juga. Tangan ya Allah, tangan. Nah dialihnya patoknya. Nah tangan ini menggawi dosa, tangan menggawi maksiat. Siapa nama memerintah itu ya? Hati. Hati orang ini berarti nang mergat, hati orang ini nang kotor. Nah, ujar hati kakat dan ujar hati pacul anunya nih batasnya. Ya kalau diulah bahasanya mah cor, becor ulang. Nah, dicornya seakan-akan ampuninya ya kalau sekena 5 tahun 10 tahun bakulat tongkat ini nang mana ini pun aku nya ini buktinya lawas. Banyak nah kayak itu tuh. Ampun orang panjangnya atasnya 180 panjangnya, imbe itu 150 aja lagi 30 hilang. Itu gawian apa karena gawian tangan. Gawian tangan. Siapa nama memerintah? Rajanya siapa? Hati. Nah itu. Jadi munnya hati orang nih bersih, bukan hati orang nih baik, berarti tahu nih lain hakku ini. Ini ampun orang, ya kalau akal nih, ini ampun orang kada boleh diambil, kada boleh dikakat. Maka belinya sudah ngakat tanah orang nih, kena di akhirat tuh mau lapah benar itu pak jangankan nong borongan nang berapa meter itu banyak sakilan aja nah sejengkal ya kalau mahambinakan nah mencari ampunnya mana ampunnya nih jar ada jangan ampunnya kok ada pakai lagi tanah di sini arak aja kam apalagi tanah baharaga ya kalau pokoknya seberataan itu nang mengambil keuntungan itu nang kebaikan nang kada baiknya hati itu bang. Jadi manusia ini hendak baik kadanya itu bergantung di hati. Nah itu aja gantung di hati itu deh. Nah jadi manfaatnya apa? Manfaat dunia begawi ya kalau. Nah jadi tangan ini begawi. Nah jadi diniatakan ulun ranjak di majelis ibu-ibu tanah bu julun laki begawi julun tulak begawi itu ada loh betakun yang begawi itu kesan apa niatnya apa kada suah ulun betakun dan mbah laki ulun tulak begawi itu sudah aja tapi mudah-mudahan pian lah kita lalakian nih nah mamalar ya kalau nilai ibadahnya belinya hendak tulak begawi itu nah makan tuh pun berniat pak sahajaku makan ya kah untuk menguatakan ibadah pian tulak ke kantor begawi pian ke sekolahan begawi atau begawi nang betukangan apakah gawian bilenya niat ya kalau makan untuk menguatakan ibadah jadi nyaman itu dapat pahala sudah pian. Nah belum begawi lagi napa niat begawi nih niat begawi ya kalau pertama ya kalau hendak melaksanakan perintah. Napa perintah? Mencari rezeki nang halal. Nah dicatat pahala ya kalau niat nang baik nih. Karena niat di hati ini mencari nang halal, walau banyak nang haram, kada wani ambil. Karena niat sudah.
niat mulai rumah sahaja ku bagawi mencari nafkah rezeki nang halal. Gasan siapa? Gasan bini, gasan anak, biar betuyuk banyak di luar situ nang haram. Kada wani ambil. Kenapa? Niatnya sudah. Nah, bilanya orang melanggar niatnya ini tadi, tagior juga nih. Mahabang kabatannya kalau abang hijau. Tak ambil juga nih. Tak ambil berarti niatnya tuh munafik, berarti menyalahinya. Dapatnya abang hijau itu banyak bolong-bolah tebarong pena karing loh han. Jadi dalam rumah tangga tuh penting. Jadi berniat sahaja ku bagawi makan nah ya kalau menguatakan ibadah. Jadi nyaman di kantor ya kalau kena lesu tegepak itu ya rabah ya kalau nah apa darah kurang nah, makan kada galitiran ya kalau nah jadi makan supaya kuat. Nah niatnya bagawi pulang ya kalau niatnya mencari rezeki yang halal. Talabul halal wajibun ala kulli muslimin, mencari harta bagawi yang halal itu wajib hukumnya. Nah berniat yang halal bapahala tuh pian tulak bagawi itu pahala tuh ibadah. Nah nilainya gasan anak bini ya kalau gasan ibadah. Nah niat akan aja gasan ini gasan bersedekah. Nah ya kalau ada rezeki anak bersedekah niatnya tuh niat akhirat juga, hendak memberi kuitan iya juga ibadah juga. Nah diniatkan. Nah kemudian ada tangan ini manfaatnya kegunaannya apa? Akhirat nilainya. Kenapa? Nah bila tangan kita ini kita bersalaman jan Nabi mamin muslimaini yatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Tidak ada daripada dua orang nang muslim berdapatnya lalu bersalaman yatasafahani lalunya bersalaman illa ghufira lahuma, melainkan Allah ampuni dosa keduanya, berguguran dosanya qabla ayyatafarraqa, sebelum keduanya itu berpisah, sebelum melepaskan tangannya ini dosa di tangannya itu apa? Berguguran dosanya. Nah kemudian supaya bernilai akhirat lagi apa? Tangan ini digunakan untuk bersalaman dengan siapa? Dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang alim, dengan orang-orang tuan guru yang alim ulama, para habaib. Bersalaman ketujuh kita. Kenapa? Nah tujuan bersalaman itu kan apa bang? Kenapa? Hendak mengamalkan hadis Nabi. Ujar Nabi, man safaha aliman faka'annama safahani. Barang siapa bersalaman ya Rasulullah lawan orang nang alim, man safaha aliman, barang siapa bersalaman lawan orang nang alim, faka'annama safahani, maka orang yang bersalaman dengan orang alim itu jar Nabi mereka itu sama seakan-akannya itu bersalaman dengan aku jar Nabi. Nah itu pang kita nu bersalaman lawan orang alim tuh lah, tetuan guru tuh para ulama habaib. Kenapa? Karena hakikatnya kita itu sama bersalaman lawan Rasulullah. Nah belum lagi orang yang kita salami ini mereka itu ada sanadnya, ada ijazahnya, nang sampai musafahahnya dari gurunya ke gurunya sampai ke Rasulullah. Man safahani,
dakhalal jannah. Man safahani dakhalal jannah. Barang siapa bersalaman akan orang yang pernah bersalaman lawan aku jan Nabi, dakhalal jannah, maka orang itu masuk surga. Nah, lalu bahari lagi hidup almarhum Abah Guru Sekumpul, ada ngarannya orang beijazah besanad musofahah. Nah, kita ini Abah Guru Sekumpul kan ada lagi nang meijazahkan musofahah ini, cari guru-guru nang lain, atau kita hargai orang nang pernah bersalaman lawan tuan guru itu, kita hargai, ya Allah, jangan koler bersalaman, karena orang itu sanadnya, ijazahnya, bersalamannya sampai dari gurunya ke gurunya ke gurunya sampai ke Rasulullah. Nah, itu ngarannya barokahnya ada kita. Walau kita kada pernah beijazah, bermusafahah lawan Abah Guru Sekumpul, tapi kita pernah bersalaman lawan orang yang pernah mereka itu bermusafahah, bersalaman lawan Abah Guru Sekumpul. Misal contoh kita suah bersalaman lawan almarhum Allah yarham Abah Haji Abah Guru Juhdi misalnya, bersalaman kita cium tangan sidin bolak-balik, ya Allah. Ibadah dia bersalaman nih, ya Allah, ini paluhan disapo dulu, menyebeh hingus dibuang dulu, ini nggak ada. Nah, itu untung ganal itu amunnya orang pernah bersalaman lawan kayak Abah Guru Juhdi bermusafahah sidin lawan Abah Guru Sekumpul, tasambung lah, tasambung. Nah, iya nang man safahani dakhal jannah, barang siapa bersalaman akan orang nang pernah bersalaman lawan aku jan Nabi, dakhal jannah, nyoba sambung terus. Alhamdulillah. Musafahah, ya Allah, ada musafahah, ada musyabakah. Musyabakah itu bahasa ini tangannya, nah gua pancar ini musyabakah karena berasuk tangan. Nah, musafahah kayak ini, musyabakah kayak ini, ya Allah. Kemudian mu'anaqah itu bertempel pipi kanan pipi kiri. Ini tempel kanan pipi kiri ini begagamat, ya kalau ini kada bahang-bahang gos prakuk mabincol buru. Begam-begamat, ya Allah lah, santai saja, ya Allah, ini kada la ilaha illallah. Nah, itu ada ijazahnya juga, ya kalau kada sembarangan bang kita. Nah, ada ijazahnya, ada sanadnya. Dan seberataan itu dari siapa? Dari Rasulullah bersambung sanadnya, ijazahnya. Nah, kemudian ada hadis Nabi lagi. Orang yang bersalaman, ya kan, bersalaman nih lawan orang nang alim, ya kalau, nah maka orang itu jar Nabi, ya kan, akan lebih memudahkan kepada seseorang itu mendapatkan syafaat. Nah, bagi orang nang disalaminya itu nya orang alim tadi, karena orang alim memberi syafaat. Nah, siapa tahu kita hartan bersalaman tuh cengang lo. Nah, mudah-mudahan dapat pandangan. Nah, dapat pandangannya itu, nah, pandangan orang alim, pandangan orang soleh. Ambil barokahnya. Nah, ada gampangan itu.
Nah jemaah bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini yang bisa kita baca dulu. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada manfaatnya kalau kita bertahan. Banyak lagi lah. Nah, insyaallah kita sambung. Mudah-mudahan Allah memberikan kita tangan ini bisa kita gunakan kepada nang diridui oleh Allah Subhanahu wa taala, nang manfaat, ya kan? Nah, amin ya rabbal alamin. Hadallahu ikum ajmain wa ila hadratin nabi wa alin nabi. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma habibna lana fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa minal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.